Oke, nah sekarang balik lagi sama Mbak Hana. Mbak Hana ini seseorang yang peduli banget, punya kepedulian dengan dunia hewan, satwa, dan juga seorang ibu homeschooling 2 anak yang berumur 6 tahun sama 2 tahun ya. Nah, Mbak Hana pengen tahu dirimu sebenarnya susu untuk anak-anak, susu sapi untuk anak-anak itu penting nggak sih? Dan anak-anakmu kedua-duanya nyusu rutin susu sapi nggak? Kalau untuk susu rutin ya, anak-anak tuh enggak mereka enggak minum susu kayak khusus untuk balita gitu enggak. Karena ya alhamdulillah mereka full ASI selama 2 tahun. Jadi syukurnya aku nggak perlu susu-susu tambahan. Dan yang kedua menurut aku sih mereka karena aku nggak membiasakan untuk minum susu ya. Jadi mereka tuh, tapi bukan berarti mereka nggak minum susu. Mereka tetap minum susu karena taunya itu jajan. Iya. Susu jadi selingan ya sebenarnya. Iya, bukan sesuatu yang main gitu, jadi kebutuhan harus banget minum susu. Iya, formula misalnya gitu kan. Nah, karena yang informasi yang aku tahu nih, kalau di balik industri susu itu kayaknya ada sesuatu yang mesti kita perhatikan gitu. Kayak misalnya kalau industri susu itu bayi sapi dari sejak lahir itu langsung dipisahin sama ibunya. Benar nggak sih? Kalau menurut teman-teman yang dari peternakan itu benar, karena memang harus dibuat seperti itu supaya untuk kalau misalnya bayi sapinya terlalu bonding sama ibunya, nanti akan menyusahkan peternak untuk mengambil proses susu si induknya itu untuk diproses menjadi minuman untuk manusia kayak gitu. Emang harus seperti itu. Jadi rulesnya memang seperti itu ya gitu, supaya nggak stres. Gitu. Karena kalau dilihat dari para pemerhati hewan gitu kan, itu sesuatu yang hewanikah, sesuatu yang memenuhi azas kehewanan kah, atau sebaiknya? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau misalnya di secara nggak usah ngomong hak asasi deh, secara naluri aja kan enggak kan. Kita aja punya bayi, maksudnya saya sebagai ibu punya anak itu ada, maksudnya mereka ada punya kebutuhan di usia berapa gitu harus benar-benar ASI saja. Nah, begitupun juga dengan sapi. Oke. Nah, sebagai naluri, sebagai manusia, karena saya ibu yang juga menyusui, juga kalau misalnya dipisah sama anak saya dalam proses susui juga saya kan pasti nggak mau kan gitu. Itu sih kalau logika nurani saya sendiri kayak gitu. Tapi kalau menurut saya penting atau enggak, kalau menurut saya sih nggak terlalu penting sih untuk ngasih anak-anak susu, karena susu sapi ya. Susu sapi ya. Karena apa, pertama yaitu mereka udah cukup memenuhi terpenuhi gizinya dengan ASI selama 2 tahun dari saya. Alhamdulillah full ASI gitu ya. Nah, kedua, menurut saya selama kandungan makanan yang dimakan anak-anak itu bagus, kalsiumnya terpenuhi, protein dan lain-lain, nggak perlu tambahan-tambahan yang lain. Oke, jadi tentang susu sapi itu kembali lagi ke pilihan orang tuanya, tapi haruslah bijak. Jadi sebelum memilih harus dipenuhi juga ilmunya gitu kan, pengetahuannya harus tahu penting mana sih susu sapi, atau lebih penting makanan dan ASI ibu gitu kan. Nah, jadi biar orang tua di luar sana juga nih punya concern yang lebih tentang pentingnya ASI ibu dibandingkan susu formula atau susu yang lain. Secara natural ya, kalau tubuh kita, tentunya kan anak kita bayi manusia ya pasti membutuhkan imun dari ibunya, induk manusianya gitu. Jadi kalau misalnya kita masih bisa secara natural memberikan ASI kepada anak kita, ya diusahakan saja diberikan ASI gitu kan. Kalau secara wajib itu kan 6 bulan ya. Nah, untuk jenjang 2 tahun itu kan untuk memenuhi gizi tambahan aja gitu. Tapi kalau misalnya ya ada beberapa kasus bayi emang yang memang orang tuanya tidak bisa memberikan ASI secara langsung, kalau menurut saya sih kalau diperlukan gizi tambahan dari susu sapi dibantu oleh itu dan itu memenuhi gizi untuk si anaknya, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi kalau kita masih bisa, diusahakan dulu. Dan yang kedua, anak lebih baik dibiasakan untuk mendapatkan tambahan gizi dari makanan. Saya sih gitu. Lebih utamakan, karena kalau mereka udah minum susu, kebanyakan mereka udah kenyang dulu. Ya kan, kayak jajan aja lah gitu. Kayak jajan misalnya, mereka kan tahu susu-susu kayak UHT yang dijual-jual di minimarket itu kan, mereka taunya itu jajan gitu ya. Kadang ngeliat temennya atau apa mah pengen gitu. Minum, kalau mereka udah minum itu pasti jadi nggak mau makan. Itu pengalaman saya. Jadi kalau
menurut saya bukan malah bikin anak jadi tambah gizi, Hmm. malah jadi kurang gizi. Hmm. Karena apa? Mereka jadi perutnya udah terlalu kenyang, dan kenyangnya itu bukan karena gizi yang sesungguhnya, karena kan susu itu hanya gizi tambahan, bukan gizi utama gitu. Jadi utamakan kita kenyangin dulu anak-anak kita dengan makanan yang sehat. Betul, setuju. Dan buat parents yang lagi berjuang untuk memperjuangkan ASI, mungkin bisa mencari support system yang baik, salah satunya dengan konselor ASI ya. Ah, benar. Ya, kalau misalnya lagi, aduh kok ASIku kayaknya nggak keluar nih, susah gitu. Karena coba konsultasi ke konselor ASI, biasanya di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit itu menyediakan untuk konsultasinya. Jadi jangan menyerah ya. Utamakan dulu air susu ibu. Thank you yang sudah join. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.